dari Yulti ini pertanyaannya. Selamat malam HCI dan Pendeta Richard. Mau bertanya, dalam Lukas 10 ayat 1-12 berbicara tentang Yesus mengutus 70 murid. Pertanyaan saya adalah, dalam Lukas 10 ayat 4 bagian B, mengapa Yesus melarang murid-muridnya memberi salam kepada siapapun yang mereka jumpai dalam perjalanan? Baik pendeta, saya bacakan terlebih dahulu ayat Lukas 10 ayat 4. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut. Bagian B-nya, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pertanyaan ini mengatakan mengapa Yesus melarang murid-muridnya yang 70 itu untuk memberikan salam kepada siapapun yang dijumpai dalam perjalanan. Jadi ada dia punya kata-kata pelengkap untuk menjadi pembatas. Yesus tidak melarang mereka untuk memberikan salam. Tapi yang Yesus katakan, jangan berikan salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Perjalanan apa? Mereka ternyata sedang diutus oleh Tuhan. Di dalam ayat yang ketiga, pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Ada misi yang harus mereka lakukan. Ada tujuan yang harus mereka capai. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mau mereka fokus kepada tujuan mereka. Selama dalam perjalanan, mereka tidak memberikan salam. Nah, tadi pertanyaannya mengatakan dalam pasal 10 ayat 4 bagian B. Terlalu spesifik kalau kita hanya lihat bagian B. Sementara kita harus lihat juga keseluruhannya. Jangankan keseluruhannya, katakanlah kita baca satu ayat lagi setelah ayat yang keempat, yaitu ayat yang kelima. Ayat yang kelima mengatakan, kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Jadi ternyata tujuannya adalah harus sampai kepada suatu rumah. Di sana ada orang yang sudah menunggu. Kepada rumah-rumah yang harus mereka datangi. Dan mereka akan lihat apa mereka diterima atau tidak. Tetapi Yesus katakan begitu tiba di tujuan, di mana selama perjalanan tidak memberi salam, begitu tiba di tujuan, maka katakanlah shalom, katakanlah damai sejahtera bagi rumah ini. Ini mengajarkan fokus kepada tujuan, kepada misi. Ada cerita di dalam Perjanjian Lama, sedikit latar belakang saja, 1 Raja-Raja pasal yang ke-13, di mana seorang abdi Allah dari Yehuda yang masih muda diutus oleh Tuhan untuk menegur Yerobeam yang menyembah berhala. Ia datang dan ia sangat fokus kepada tugasnya. Mulai dari ayat yang pertama ia selalu katakan, beginilah firman Tuhan atas perintah Tuhan. Beginilah firman Tuhan atas perintah Tuhan. Banyak, ada sampai 5, 6, 7 kali. Lalu kemudian Raja Yerobeam yang ditegur oleh dia, lalu kemudian Raja memohon belas kasihan daripadanya. Raja kemudian mengatakan kepada abdi Allah itu, ayat 7, marilah bersama-sama dengan aku ke rumah, segarkan badanmu, supaya sesudah itu aku hendak memberikan suatu hadiah kepadamu. Lalu kemudian abdi Allah itu mengatakan, ayat 8, sekalipun setengah dari istanamu kau berikan kepadaku, aku tidak mau singgah kepadamu, juga aku tidak mau makan roti dan minum air di tempat ini. Ayat 9, sebab beginilah diperintahkan kepadaku atas firman Tuhan, jangan makan roti, jangan minum air, jangan kembali melalui jalan yang telah kau tempuh itu. Jadi ada pesan fokus kepada tugas. Tugas selesai, pulang.
fokus kepada tugas. Dan ini yang diajarkan juga oleh Yesus kepada ke-70 orang murid itu. Sudah ada tujuan, pergi sampai kepada tujuan, sampaikan salam damai sejahtera, lihat apakah mereka terima atau mereka tolak. Dan selanjutnya ada instruksi-instruksi lain yang Yesus berikan. Kurang lebih demikian. Terima kasih.